Shalom anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur bahwa hari ini kita masih boleh bertemu kembali meskipun masih jarak jauh. Tetapi kita mengucap syukur Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk kita boleh bersama-sama beribadah mempermuliakan nama Tuhan. Baik anak sekolah minggu, kita siapkan hati dan pikiran kita. Dan pertama-tama kita akan mendengarkan persembahan pujian yang disampaikan oleh salah satu teman kita. Kombarannya besar, di aneh kakinya pendek. Aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Oke, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa hari ini Tuhan masih menolong, memberkati kami. Kami boleh duduk bersama, kami boleh beribadah bersama-sama. Meskipun Tuhan kami masih terpisah oleh tempat, tapi kami yakin dan percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Kami akan memulai ibadah kami akan memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati setiap firman yang boleh disampaikan, sehingga firman itu Tuhan tidak berlalu begitu saja, tapi boleh mengambil bagian dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa. Sambut sempurnakan doa kami yang kami bawa semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini terdapat dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 18 sampai 37. Judulnya adalah Elisa membangkitkan seorang anak. Saat ini saya akan membacakan firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 4 ayat 18 sampai 37. Tapi saya akan membacakan ayat 32 sampai 37 yang berkata, "Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu, dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan ke dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Nah, kemudian meniarap pula lah ia di atas anak itu, maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, 'Panggillah perempuan Sunem itu.' Dipanggilnyalah ia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, 'Angkatlah anakmu ini.' Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatlah anak itu lalu keluar. Amin. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya. 'Aduh, kepalaku! Kepalaku!' Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, 'Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya.' Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Dipelanainya lah keledai itu
Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, lalu berkatalah perempuan itu, Adakah kau minta seorang anak laki-laki daripada Tuhanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong? Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Ditutupnyalah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Maka berkatalah Elisa, Angkatlah anakmu ini. masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya, lalu keluar. Dari pelajaran ini kita mengerti bahwa Nabi Elisa dia berdoa sehingga anak ini bisa dibangkitkan. Jadi pada saat kita mengalami kesulitan, maka setiap anak sekolah minggu harus belajar untuk berdoa kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala kehidupannya. Pada saat kita sedih, pada saat kita berduka, mari datang kepada Tuhan. Seperti Nabi Elisa, dia berdoa kepada Tuhan sehingga anak yang tadinya sudah mati itu kemudian bisa dibangkitkan kembali. Kemudian kita bersyukur bahwa Tuhan akan senantiasa memelihara kehidupan kita lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kita harus melayani setiap orang yang ada di sekitar kita dengan penuh kasih. Karena Tuhan memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengarkan bersama-sama pada hari ini. Demikian kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Kiranya anak sekolah minggu boleh mengerti dan melakukan setiap firman yang boleh kita terima hari ini. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Anak-anak boleh menyiapkan persembahannya dan memasukkan di amplop. Nanti saatnya mungkin orang tua akan menyampaikannya di gereja. Mari sama-sama memuji Tuhan sambil kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Semua anak-anak lipat tangan dan kita mau berdoa bersama-sama. Segala pujian dan syukur kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan, karena Engkau begitu baik mengasihi kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuhan, kami ucap syukur bahwa hari ini kami masih boleh beribadah bersama-sama. Kami tahu Tuhan bahwa banyak sekolah minggu yang sudah rindu untuk duduk bersama-sama dalam ibadah penyembahan di gereja. Tapi kami kiranya Tuhan memberikan kepada kami kesabaran supaya kami boleh tetap sabar dan menunggu waktu yang paling tepat di mana kami akan berkumpul untuk mempermuliakan nama Tuhan dalam satu gereja. Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami mau berdoa pada saat ini untuk kedua orang tua kami. Engkau berkati setiap
anak-anak sekolah minggu di keluarga mereka masing-masing. Berkati papa dan mama dalam mencari nafkah setiap hari. Bahkan anak-anak sekolah minggu di rumah yang sedang belajar online, Tuhan memberikan kepada mereka kerajinan, ketaatan Tuhan untuk melakukan segala sesuatunya. Kami mau berdoa juga Tuhan buat gereja kami, Engkau memberkati gembala kami, Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta. Tuhan menolong kiranya memberkati mereka, sehingga mereka boleh tetap setia dalam menggembalakan jemaat-Mu di Bara-Baraya. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati bangsa negara kami, supaya di masa-masa pandemi ini tetap ada pemerintahan yang baik boleh terjalin Tuhan, terlaksana dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Dan kami sebagai orang Kristen masih tetap leluasa untuk mempermuliakan, memuji, mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Engkau memberkati setiap kami supaya kami tetap setia dalam ibadah sekolah minggu di masa-masa mendatang ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita pada sore hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.